Cerita dimulai dari Madara dan Itachi mengaktifkan kedua Susanoo mereka tepat di depan Tobirama. Mereka berdua meminta Tobirama memindahkan mereka segera ke bumi yang telah hancur. Bahkan Orochimaru tidak mau ketinggalan, dia ingin bergabung bersama Itachi untuk pergi ke sana. Saat meminta permintaan tersebut, Tobirama kesal terhadap keras kepala dua Uchiha itu, sebab jika mereka ke bumi, maka mereka bisa mati. Sebab kehidupan di sana telah hancur akibat bulan sudah bertabrakan dengan bumi akibat ulah Otsutsuki. Tapi melihat mereka berdua mendesak dirinya, Tobirama melihat Boruto yang masih terdiam membaca isi gulungan aneh itu. Bahkan Tobirama perlahan berjalan ke dekat Boruto. Saat itu Tobirama berkata, "Hei Boruto, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah bisa mengetahui isi dari gulungan tersebut?" Mendengar ucapan Tobirama, Boruto tidak merespon apapun, dia benar-benar mematung seolah-olah jiwanya sedang tidak ada di tempat itu. Bahkan Jiraiya yang ada di samping Boruto menepuk bahu Boruto agar menjawab pertanyaan Tobirama. Tapi tidak lama setelah melakukan hal itu, tiba-tiba Boruto menghilang dan muncul tepat di depan dua Susanoo Madara dan Itachi. Sontak menyaksikan itu mereka semua terkejut melihat tindakan Boruto. Bahkan tidak lama kemudian, Boruto menggunakan Hiraishin dan pergi bersama Itachi dan Madara kembali ke bumi, dan meninggalkan Jiraiya dan Tobirama bersama Orochimaru. Sontak melihat tindakan Boruto, Tobirama langsung berkata, "Sialan, sepertinya dia telah mengetahui apa yang ada di dalam gulungan aneh itu. Tapi pergi tanpa menjawab pertanyaanku itu benar-benar menyebalkan. Dan lagi, kemana dia membawa mereka berdua? Apa mereka benar-benar kembali ke bumi?" Jiraiya yang mendengar itu terdiam. Dia berjalan dan mengambil gulungan misterius yang dibaca Boruto sebelumnya dengan menggunakan Jougan. Saat itu Jiraiya langsung masuk ke dalam Sage Mode. Dia merasakan dengan jelas kekuatan yang besar ada di dalam gulungan ini. Bahkan Jiraiya berkata, "Sosok yang menyelamatkan kalian berdua, apa benar dia manusia sama seperti kita? Apa kau tidak mengetahui sedikit pun tentangnya Nidaime?" Tobirama yang mendengar itu membalas, "Hanya Boruto yang tahu kebenaran itu. Bahkan melihat tindakannya yang buru-buru seperti tadi, aku bisa menyadari kalau dia sudah tahu sosok misterius itu. Mengenai dia manusia atau bukan, yang pasti dia membantu kita dari kematian. Jika dia tidak melakukan ini semua, maka kau dan aku, bahkan juga Boruto, sudah mati dari tadi. Itulah kenyataannya." Mendengar ucapan Tobirama, Orochimaru tiba-tiba memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan Kuchiyose no Jutsu ular kecil, dan tidak lama kemudian ular tersebut langsung menghilang. Menyaksikan itu Tobirama langsung berkata, "Apa yang kau lakukan barusan? Apa kau merencanakan sesuatu?" Orochimaru yang mendengar itu langsung berkata, "Sayang sekali, ularku langsung lenyap saat aku memindahkannya ke bumi. Aku penasaran kemana Boruto membawa Madara dan Itachi. Sepertinya mereka tidak ke bumi. Jika mereka ke sana, mereka akan langsung keracunan seperti ularku." Mendengar itu Jiraiya membalas, "Jika tidak ke bumi, kemana mereka? Hei Nidaime Hokage, apa kau bisa melacak Boruto dengan Hiraishin? Aku khawatir kemana Boruto pergi di saat situasi seperti ini." Mendengar perkataan Jiraiya, Tobirama langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dan dia mencoba merasakan Boruto dengan Hiraishin. Tapi tiba-tiba, Tobirama terputus koneksi dari Boruto, begitu juga dengan Madara dan Itachi yang sebelumnya sudah dia berikan formula Hiraishin di baju mereka masing-masing. Saat itu Tobirama berkata, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa berteleportasi ke tempat mereka. Kemana Boruto pergi?" Tidak lama, Tobirama berkata demikian, gulungan yang ada di tangan Jiraiya tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Menyaksikan ada yang aneh, Jiraiya langsung melemparkan gulungan tersebut, dan tidak lama kemudian, muncul sebuah tulisan dari gulungan misterius itu yang berbunyi, "Jika kalian ada di tempat ini segeralah pergi, Otsutsuki itu akan kesini sebentar lagi. Jangan pedulikan apapun, pergi dan peganglah gulungan ini, dan rasakan sesuatu setelah kau menyentuhnya, dan kemudian gunakan Hiraishinmu." Melihat itu, Jiraiya berkata, "Apa itu sebenarnya? Dan lagi, siapa yang mengatakan itu?" Tiba-tiba saja ada tulisan aneh di dalam gulungan kosong ini. Setelah Jiraiya berkata demikian, Tobirama perlahan berjalan dan mengambil gulungan misterius tersebut dan berkata,
Ini terjadi lagi, dan ini yang kedua kalinya bagiku. Seperti inilah caraku dan Madara bisa pergi dari Otsutsuki itu. Gulungan aneh muncul di depan kami dan memberi sebuah perintah. Aku tidak mau mempercayainya, tapi ini benar-benar terjadi. Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Apa mungkin Boruto pergi ke tempat itu? Bagaimana Tobirama Sensei? Apa kau merasakan cakra aneh setelah kau memegangnya?" Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali tidak ada. Tapi jika Otsutsuki itu menyadari kalau kita masih hidup, ini benar-benar berbahaya." Setelah Tobirama mengucapkan itu, tiba-tiba dari gulungan tersebut mengeluarkan cakra berwarna biru. Tobirama yang sudah merasakan itu, langsung berkata, "Hei kau yang ada di ujung sana ular Boruto, aku tidak tahu siapa namamu. Tapi sepertinya Boruto meninggalkanmu di sini, mendekatlah, kita akan pergi dari sini." Mendengar ucapan Tobirama, Garaga mendekat sambil berkata, "Sayang sekali, sebenarnya aku ingin membatalkan kontrak Uchiose dan pergi ke tempatku, tapi setelah bumi hancur, aku tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kalian." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali, bukan hanya kau saja. Tapi berpeganganlah, aku akan membawa kalian semua sekaligus dari sini." Setelah Tobirama berkata demikian, dia menggunakan Hiraishin no Jutsu dan pergi ke tempat titik koordinat dari gulungan tersebut. Dan, benar saja, tidak lama kemudian, Otsutsuki kasta tertinggi muncul di sana dan hampir menemui mereka semua. Saat itu Otsutsuki berkata, "Sepertinya ada yang mulai membuatku ragu. Aku bisa merasakan ada sesuatu di sini, tapi kemudian menghilang. Siapa dia? Apa dia sekutu Boruto? Tapi rasanya mustahil. Jika dia memang ada di pihak Boruto, maka dia tidak akan membiarkanku menghancurkan bumi." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia kembali menghilang. Sedangkan Tobirama langsung muncul di suatu tempat yang aneh, tempat hampa dan tidak ada apapun di sana kecuali tempat yang kosong. Saat itu Jiraiya berkata, "Aku tidak suka mengatakannya, tapi terpisah dengan Boruto seperti ini membuatku mulai khawatir. Apa kita memang masih bisa mengembalikan bumi yang sudah hancur?" Tobirama yang mendengar itu membalas, "Ini bukan saatnya mengatakan itu. Tapi aku mulai penasaran, sosok yang membantu kita sekarang, sepertinya dia bisa melihat kedua sisi." Tidak lama Tobirama mengatakan itu, hal di luar dugaan terjadi. Boruto muncul di depan mereka semua dan dia berkata, "Ini adalah Bunshinku. Pertarungan akan berbeda dari biasanya. Satu hal yang berat aku katakan mulai dari saat ini, kita sudah kalah dan bumi sudah hancur. Maaf meninggalkan kalian di sini. Ada sesuatu hal yang sedang aku lakukan bersama Madara dan Paman Itachi." Jiraiya yang mendengar itu membalas, "Hei Boruto, katakan kalian saat ini sedang ada di mana? Apa kau kembali ke bumi?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak mungkin, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di sana, tempat tinggal kita umat manusia benar-benar sudah hancur, kita kalah telak kali ini. Mengenai aku sekarang, aku sedang berada di atas langit, ada sesuatu yang ingin kami lakukan, dan maaf, kalian tidak akan bisa ikut. Tanpa kekuatan yang membuat kalian bisa melayang di udara, kalian tidak akan bisa bertahan lama di sana." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Hei, jangan memutuskan itu sesukamu. Kau belum mengatakan apa isi gulungan misterius ini, dan lagi, gulungan aneh itu yang membuat kami pindah. Sebab Otsutsuki itu sedang mencari kita semua." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Mengenai sosok itu ya, kalian sudah mengenalnya, benar-benar mengenalnya. Hanya saja waktu Bunshinku sudah habis, aku harus segera pergi. Untuk saat ini, ikuti saja apa yang ada di dalam gulungan itu. Kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah berkata demikian, Tobirama langsung melemparkan mantra Hiraishin-nya ke tubuh Bunshin Boruto. Tapi tidak lama, Bunshin tersebut langsung menghilang. Menyaksikan itu Tobirama berkata, "Aku mulai jengkel dengan anak Naruto ini. Dia bertingkah terlalu memaksa, dan lagi, dia menyadari mantra Hiraishin-ku, dia langsung menghapusnya. Sepertinya dia benar-benar tidak mau diganggu." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Tunggu dulu Tobirama Sensei, apa kau tidak mendengar apa yang diucapkan Boruto mengenai sosok misterius yang membantu kita?
Dia bilang kalau kita mengenalnya. Jiraiya yang mendengar itu menjawab. Ini mulai menarik, jika memang seperti itu, ternyata masih ada umat manusia yang masih hidup dan mengetahui tentang mengatasi perang tanpa akhiri ini. Di sisi lain, Boruto dan Madara bersama Itachi sedang berada di atas langit, dan mereka bisa melayang di udara lebih tinggi akibat bantuan Boruto. Saat itu mereka menyaksikan kondisi bulan yang sudah bertabrakan dengan bumi. Menyaksikan itu membuat mereka hanya terdiam melihat kenyataan pahit ini. Saat itu Itachi berkata, "Apa kau sudah mengatakan itu kepada mereka?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku sudah mengatakannya, tapi tidak semuanya. Mereka hanya perlu mengetahui yang perlu mereka ketahui saja. Aku tidak mau membuat pembicaraan berlanjut, tapi sosok itu akan menemui kita di sini. Tapi tetaplah berwaspada, dengan dua Susanoo ini melayang di udara jadi lebih mudah buatku." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, jika tidak ada serangan dari Otsutsuki, aku bisa menggunakan mode ini lebih lama. Dan lagi, sepertinya Madara yang ada di sebelahmu sudah siap jika terjadi sesuatu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bagaimana menurutmu, Paman? Kau sebelumnya meminta ini kepada Nidaima Hokage, apa perasaanmu melihat dunia kita hancur seperti itu? Bahkan untuk turun ke sana saja kita tidak bisa." Itachi yang mendengar itu membalas, "Aku terlalu naif mengatakan ini adalah sebuah ilusi sebelumnya, tapi ini terlalu menakutkan, aku tidak menyangka menyaksikan kehancuran dunia seperti ini." Madara yang ada di sebelah mereka berkata, "Apa kau yakin menemuinya di sini, Boruto? Apa Otsutsuki itu tidak melihat kita nanti?" "Jujur saja, akan sangat sulit buatku bertarung melayang di udara seperti ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar juga, mungkin dia sudah menganggap kita semua sudah mati, tapi tidak ada salahnya membuat kita lebih aman." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan segel jutsu di tangannya, dan tiba-tiba lapisan bawah langit tertutup sebuah penghalang yang bisa tembus pandang. Dengan begini, Otsutsuki itu tidak menyadari ada sesuatu di atasnya. Menyaksikan tindakan Boruto, Madara berkata, "Kau banyak menguasai jutsu, sepertinya tidak salah kau satu-satunya yang hidup." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Terima kasih pujianmu, Paman Madara, tapi melihat bumi yang telah hancur, aku sebenarnya sudah putus asa. Mungkin kita bisa hidup beberapa saat, tapi rencanaku membangkitkan semuanya yang telah mati dengan nyawaku benar-benar tidak akan pernah terjadi." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Hei Madara, apa kau tidak bisa melakukan Rinne Tensei dengan kekuatan matamu?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Berhentilah menanyaiku seperti itu, bocah. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang mata itu ya. Tapi baiklah, aku akan katakan Rinnegan yang aku miliki ini milik Sumeaka yang dihancurkan Boruto. Kedua mataku sudah buta saat aku menggunakan Izanami yang kedua kalinya." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Izanami katamu? Apa Rinnegan bisa melakukan hal itu juga?" Madara yang mendengar itu membalas, "Tentu saja, jika kau memiliki Rinnegan, maka kemampuan matamu sebelumnya seperti Sharingan tidak akan menghilang, seperti kekuatan Mangekyo yaitu Izanami dan Izanagi. Dan mengenai Rinne Tensei, itu tidak akan bekerja, kau tidak akan bisa menghidupkan satu dunia ini hanya dengan kekuatan matamu." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Jadi seperti itu ya? Tapi tidak masalah, aku kira aku bisa memberikan mata Rinnegan ini padamu Madara. Sebab kau hidup berbeda dengan Edo Tensei. Membangkitkan orang Konoha tidak cukup buruk juga." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu tidak perlu, kalian tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah, jika kalian menghidupkan mereka, itu tidak ada gunanya. Tidak ada lagi kehidupan untuk manusia. Jika saja aku berhasil menghentikan bulan itu, maka kita masih punya harapan. Sialan, aku benar-benar lelah dengan semua ini." Setelah Boruto mengatakan itu, muncul Jikukan Ninjutsu di depan mereka semua, dan sosok misterius itu langsung keluar dari Jikukan itu dan berkata, "Berhentilah merengek seperti itu, selagi kau masih hidup dan mata itu masih ada,
Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, Boruto. Boruto yang mendengar itu menjawab, aku tidak menyangka kau masih bisa hidup dan bersembunyi di balik bayangan selama ini. Ternyata kau yang menatapku dari bulan selama ini. Sosok misterius yang mendengar itu menjawab, tidak masalah walaupun bulan ini menghancurkan bumi, selagi kau tidak mati, semuanya masih bisa terjadi. Itulah satu-satunya kekuatan yang belum muncul dari matamu. Madara yang mendengar itu membalas, aku tidak menyangka orang sepertimu dapat melakukan ini. Dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Setidaknya bukalah jubah yang menutupi wajahmu. Kami sudah tahu siapa kau dari Boruto. Sosok misterius yang mendengar itu menjawab, sebelum aku menemui kalian di sini, aku hampir mati dibuat Otsutsuki kasta tertinggi yang sebelumnya kau lawan Boruto. Cepat atau lambat, dia akan menyadari keanehan ini. Tapi walaupun dia tahu kalian masih hidup, percuma saja baginya bumi kalian telah hancur. Boruto yang mendengar itu membalas, baiklah, aku tidak mau banyak bertanya apapun darimu, tapi apa alasan kau membuat kami ada di sini? Apa yang sedang ingin kau perlihatkan? Sosok misterius yang mendengar itu membalas, tunggulah sebentar lagi, kalian akan menyaksikan sesuatu yang sangat menarik di bawah. Mari kita saksikan apa yang terjadi saat bumi kalian benar-benar hancur. Tidak lama sosok misterius tersebut berkata demikian. Semua Otsutsuki dari kasta tertinggi yang masih hidup muncul dari bumi yang sudah hancur. Saat itu mereka semua melayang di udara, sebab tidak ada pijakan sedikit pun di daratan. Dan tidak lama berselang, para Otsutsuki itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menumbuhkan pohon Shinju di tengah-tengah bumi yang telah hancur. Bahkan bulan yang telah hancur tiba-tiba perlahan pulih kembali dan melayang di udara untuk kembali ke porosnya. Sonta menyaksikan hal tidak masuk akal itu membuat semua yang ada di sana terkejut. Tapi sosok misterius itu menjawab, aku sudah memantau tentang Otsutsuki cukup lama, dan aku tidak memberikan informasi ini pada siapapun. Mereka mungkin penghancur, tapi di sisi lain, mereka tidak ingin bumi benar-benar lenyap. Mereka hanya takut padamu, Boruto. Sebab kekuatan akhir dari matamu bisa melenyapkan mereka semua dengan seketika, dan Otsutsuki kasta tertinggi paham akan hal itu. Mereka sengaja membuat bulan menghancurkan bumi dan membuat kau putus asa, agar kekuatan terakhir dari Jougan tidak bisa keluar, sehingga mereka bisa selamat. Tapi setidaknya skenario kalian berjalan cukup bagus. Otsutsuki sudah mengira kalian benar-benar mati. Dia hanya menganggap aku satu-satunya yang masih hidup. Madara yang mendengar itu menjawab, aku tidak menyangka orang sepertimu bisa melakukan ini. Padahal di masa lalu kau tidak lain adalah orang biasa. Kau hebat juga memainkan peran ini. Tapi untuk apa mereka membangkitkan pohon Shinju lagi? Apa mereka menumbalkan rekan mereka sendiri untuk membangkitkan pohon itu? Tapi ada yang aneh, atau mungkin itu hanya perasaanku sendiri saja. Tidak lama Madara berkata demikian, pohon Shinju itu semakin tumbuh dan membesar, dan tidak lama kemudian, Shinju tiba-tiba mengeluarkan buah cakra berwarna putih. Dan Otsutsuki kasta tertinggi yang bertarung melawan Boruto sebelumnya langsung mengambil buah itu dan memakannya. Dan tidak lama kemudian, Shinju langsung layu dan perlahan menghilang. Saat itu mereka semua menyaksikan, para Otsutsuki itu perlahan sudah bisa memijakkan kaki mereka ke bumi. Daratan yang sebelumnya hancur, kini mulai menyatu kembali, bumi seolah-olah perlahan pulih seutuhnya. Boruto yang menyaksikan itu berkata, tidak mungkin mereka dapat melakukan hal gila seperti itu. Apa mereka benar-benar membuat bumi kembali pulih? Sosok misterius yang mendengar itu tiba-tiba membuka jubahnya dan wajahnya kali ini benar-benar terlihat jelas. Bahkan Itachi dan Madara terkejut melihat sosok tersebut yang membuat Madara berkata, walaupun Boruto sudah mengenalimu kepadaku, tapi sepertinya banyak yang berubah darimu. Kau benar-benar seperti tikus kecil yang licik. Padahal kau seharusnya sudah lama mati. Apa yang membuatmu kini hidup kembali, Uchiha Obito? Mendengar itu Obito menjawab, aku sama sepertimu Madara, Boruto membangkitkan sebelumnya bersama Shisui, dan aku mati saat melawan Otsutsuki, tapi aku menggunakan Izanagi, dan kembali hidup, dan saat itulah, aku lebih memilih mengamati pertarungan kalian. Dan di tengah perjalanan, aku juga menyaksikan Hagoromo ikut bertarung dengan kalian, tapi dia kalah dan mati.
Tapi sebelum dia benar-benar kehilangan nyawanya, dia memberikanku seluruh kekuatannya padaku, sehingga aku bisa sampai ke titik ini. Aku akan membicarakan detailnya, tapi sekarang aku meminta kalian untuk melihat apa yang ada di bawah kita.